Sidang pengujian Undang-Undang Pemilu terkait kewajiban autentikasi ijazah presiden dan pejabat publik digelar di Mahkamah Konstitusi. Uji material Undang-Undang Pemilu diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Ghafur Sangaji. Dalam sidang ini pemohon mengajukan uji Undang-Undang Pemilu terkait aturan bagi calon presiden dan pejabat publik yang hanya diminta melampirkan fotokopi ijazah terlegalisir tanpa verifikasi keaslian dokumen. Pemohon menilai mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan di masyarakat, mengingat masyarakat wajib menunjukkan ijazah asli untuk berbagai keperluan administrasi, namun calon pemimpin negara tidak diwajibkan hal yang sama. Melalui uji material Undang-Undang Pemilu, pemohon minta KPU mewajibkan autentikasi ijazah asli bagi seluruh pejabat publik, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, DPR RI hingga DPRD. Tapi sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan bahwa permasalahan isu ijazah Bapak Jokowi itu adalah masa belakang. Dalam hal ini selaku orang kebijakan publik, saya berpikir kita harus melihat masa depan. Masa depan kita harus perbaiki peraturan-peraturan perundang-undangan. Kenapa? Pada intinya kita menemukan dari dokumen-dokumen yang saya kumpulkan dari KPU, KPUD, dari berita-berita penjelasan ketua komisioner-komisioner dan dari peraturan perundang-undangan PKPU itu memang tidak pernah melakukan namanya autentikasi yang istilah rejim undang-undang kearsipan autentikasi, istilah rejim pemilu itu undang-undang pemilu adalah klarifikasi. Jadi mereka hanya sebatas verifikasi. Jadi tidak pernah ada disandingkan originalitas fotokopi legalisir yang dikumpulkan mereka terhadap aslinya. Sehingga boleh dikatakan belum ada yang pernah melihat asli ini. Bagaimana asli ini lahir menjadi fotokopi tidak bisa. Bahkan saya juga tidak, selama KPU mengasih fotokopi ijazah, tidak pernah melihat proses bagaimana mereka menciptakan dokumen itu dan dikasih ke saya. Apakah dari soft copy, apakah dari hard copy atau bagaimana. Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Usulan mediasi pun mencuat. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan, kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan masyarakat sipil. Sebelumnya, komisi telah menyerap aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membuat Polri lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari. Tim SAR gabungan pada hari Rabu berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan B2. Dengan ditemukannya 2 korban, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Sementara itu pemirsa, satu jenazah korban longsor Banjarnegara Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah di radius 500 meter dari pusat longsoran. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya satu korban ini berarti masih tercatat 25 orang hilang yang belum diketemukan. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tuwi, usia 50 tahun, warga Dusun Situkung, Padanarum. Pemirsa, KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. KPU Solo membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Pihaknya menegaskan masih menyimpan dokumen-dokumen termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran. KPU Solo juga menegaskan atau menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Jadi saya mohon maaf Sesuai dengan undang-undang KIP, kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu.